Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai perusahaan, maka perusahaan-perusahaan yang hebat tentu di baliknya ada talenta-talenta yang terbaik. Oleh karena itu, fokus dari perusahaan untuk pengembangan bisnis masa depan tidak boleh hanya difokuskan pada pengembangan proses bisnis semata, tapi juga harus memperhatikan bagaimana mempertahankan karyawan-karyawan yang unggul. Nah, namun demikian ternyata tantangan untuk mempertahankan karyawan itu tentu tidaklah ringan. Bersama kita hari ini akan kita bahas bersama, kita bedah bagaimana caranya kita mempertahankan talenta-talenta terbaik di perusahaan. Bersama kita sudah hadir ahlinya, coach bisnis dan juga konsultan human capital. Kita sambut dengan meriah Ibu Pratiwi Laksana. Wah, selamat datang Bu Wiwi. Panggilan sayangnya Bu Wiwi lah ya. Bu Wiwi, hari ini kita akan membahas bersama mengenai talenta nih. Ini kadang-kadang gampang-gampang sulit gampang gitu ya. Kalau kita mempertahankan talenta terbaik itu kadang-kadang perusahaan tuh bingung. Sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik karyawan, membekali dengan ilmu pengetahuan, kompetensi yang dibutuhkan. Pada waktu hari hanya malah resign gitu ya. Okay. Nah, fenomena seperti ini dalam pandangan Bu Wiwi seperti apa sih Bu? Oke, ini menarik nih ya Pak. Banyak juga kemudian perusahaan yang tadi, wah udah kita didik, udah kita kasih pelatihan mahal-mahal, sertifikasi, kita kirim ke luar negeri, terus tapi nanti tahu-tahu resign gitu kan. Terus jadi dilema. Pertanyaannya kemudian jadi sebaiknya dikembangkan apa enggak ya? Gitu kan, itu sering banget ya ditanya. Rugi dong nggak gitu ya? Nah, rugi dong zaman sekarang gitu kan, ya benar juga. Nah, tapi kemudian kita balikin lagi nih pertanyaannya. Kalau kita memilih untuk tidak dikembangkan orang-orang di dalam perusahaan kita, berarti kan dia gitu-gitu aja, nggak berkembang kompetensinya, pengetahuannya, gimana dia mau berinovasi, mau lebih kreatif gitu kan. Jadi pilihan nih, mau membiarkan mereka enggak dididik tapi gitu-gitu aja di dalam perusahaan kita, atau kita didik yang memang mungkin ada resikonya ke depannya mereka mungkin akan mencari yang lebih baik. Tapi kan nggak selalu kemudian setelah dididik pasti resign ya Pak ya. Nah justru itu kan yang apa nih yang harus kita lakukan supaya mereka tetap engage, tetap gabung sama kita dan berkembang bersama kita. Jadi apa yang kita udah didik, udah kita latih, udah kita bayarin dan investasi macam-macam itu ya balik lagi untuk organisasi kita kan gitu pengennya. Kalau seandainya ada perusahaan juga yang kadang-kadang berpikirnya gini Bu Wiwi ya. Ya udahlah, kalau misalkan memang karyawan-karyawan yang nggak betah sama kita ya udah biarin aja dia keluar. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita membalance kebutuhan antara kita mempertahankan dengan melepaskan karyawan yang memang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan perusahaan. Bagaimana cara membedakan di tengah-tengahnya itu Bu? Nah iya benar. Ini juga jadi fenomena yang sering terjadi juga ya Pak ya. Bisa dibilang benar dan salahnya tuh ya apa ya? Kita harus ngelihatnya dengan bijak gitu kan. Kalau dibilang bahwa ya udah kalau udah nggak cocok sama perusahaan ya biarin aja keluar. Di satu sisi benar ya kan. Kita kan nggak bisa juga memaksakan seseorang untuk terus berada di tempat kita tapi dia terpaksa. Nah tapi dilihat lagi nih berapa banyak yang seperti itu. Sedikit atau terus-terusan sehingga kita bilang turnovernya tinggi gitu kan. Terus yang keluar nih orang-orang yang seperti apa? Nah kalau misalnya yang keluar banyak dan orang-orang bagus, nah berarti kan kita juga nggak boleh nutup mata gitu kan. Ya udahlah biarin aja gitu. Nah kok bisa biarin aja? Ini ada sesuatu yang harus kita benahi gitu. Jangan-jangan emang ada pengelolaan di dalam organisasi kita atau mungkin kepemimpinan kita yang justru nggak cocok sama ya mungkin anak-anak zaman sekarang gitu ya, atau talenta-talenta muda zaman sekarang gitu. Jadi memang harus open mind juga gitu ya, apa nih yang kira-kira udah cocok sehingga bisa dipertahankan, mana yang ternyata kurang cocok, kurang relevan dengan zaman sekarang, mungkin itu berhasil di zaman kita dulu, tapi kan belum tentu itu berhasil di zaman sekarang, cocok di zaman sekarang. Ya mungkin jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang justru harus diubah, atau budaya-budaya yang juga harus diubah misalnya.
Iya. Harus Ini dilihat secara bijak. sama kayak kalau di fenomena kalau di sekolah gitu ya. Kalau ada satu kelas misalkan gitu, ada 1-2 anak yang nggak lulus ujian, yang salah anaknya gitu kan. Nah, Tapi kalau satu kelas itu yang nggak lulus banyak atau hampir semuanya nggak lulus, yang salah gurunya. Jadi kalau karyawan-karyawan terbaik itu yang tadi ya Bu Wiwi mengatakan yang penting kita lihat yang pertama siapa yang keluar gitu ya. Apakah yang keluar itu yang berkualitas atau yang bermasalah gitu. Kalau bermasalah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau berkualitas ini berbahaya. Yang kedua frekuensi ya. Seberapa jauh yang karyawan yang keluar itu kalau terlalu banyak ini juga perlu menjadi perhatian. Introspeksi buat di perusahaan. Nah Bu Wiwi kalau dari konsep-konsep yang ada ya, teori-teori yang ada dan juga pengalaman Bu Wiwi selama menjadi konsultan gitu ya. Apa saja sih Bu variabel-variabel faktor-faktor yang mendorong orang untuk kemudian nggak puas dan kemudian keluar dari perusahaan itu? Nah sebenarnya kalau ditanyain gitu ya orang exit interview gitu kan ya, atau kita ngobrol-ngobrol, kenapa sih lo keluar kemarin, kayaknya udah lama di sana baik-baik aja gitu kan. Sebenarnya kan banyak ya Pak ceritanya. Tapi kalau saya mau coba kategorikan, sebenarnya tuh cuma ada 2 kategori besar kalau menurut saya. Yang pertama leadership, yang kedua sistem pengelolaan SDM-nya di sana. Cuma 2 itu aja deh kalau kita kategorikan ujung-ujungnya. Gitu. Yang pertama leadership, yang kedua adalah sistem pengelolaan SDM di organisasi tersebut. Nah, kalau bicara leadership itu tuh banyak nanti kaitannya dengan culture gitu kan, karena kan leader akan membentuk culture yang tercipta di organisasi kan. Nah, terus juga leader juga akan membentuk gimana suasana kerja, work climate-nya yang ada di organisasi itu. Nah, ujung-ujungnya itu sih biasanya gitu kan. Nah, karena udah nggak cocok aja, culture-nya, value-nya udah nggak sama. Nah, itu kan karena gimana leadernya memimpin gitu kan. Terus ya udah nggak enak aja suasana kerjanya, teman-temannya nggak asik atau nggak bisa dipercaya dan segala macam. Nah, itu juga sebenarnya kan dari leadernya juga awal mulanya gitu. Jadi sebenarnya kalau dikelompokkan kedua kategori besar tuh biasanya leader sama satu lagi sistem manajemen SDM-nya gitu kan. Kalau bicara sistem manajemen SDM bisa macam-macam ya Pak ya, mulai dari training and development-nya, performance management system-nya, karir manajemennya, terus yang paling seru sih biasanya compensation and benefit-nya ya. Gitu. Ini yang sering dicari orang ya, ujung-ujungnya itu ya. UUD kan ya. UUD ya. Oh gitu ya. Jadi satu adalah leadership gitu ya. Yang kedua sistem. Ya. Yang disebut leaders di sini itu sebenarnya siapa Bu Wiwi? Apakah leaders itu yang disebut dengan leaders itu adalah direksi gitu ya? Atau siapa di perusahaan itu sebenarnya? Nah, memang kalau misalnya kalau kebetulan ini saya juga cukup sering ya Pak untuk melakukan employee engagement survey. Nah, kalau kita melakukan survei tersebut, biasanya kita gali tuh, kita pengen tahu apa sih yang penting nih buat karyawan supaya dia engage di dalam organisasi gitu kan. Nah, itu memang biasanya ada 2 faktor leadership ini yang kita pisahkan. Jadi ada yang kita sebut yang namanya senior leadership, which is itu adalah BOD gitu kan, board of director-nya, top management yang paling top lah gitu kan, yang pengambil keputusannya, yang punya power paling tinggi di dalam organisasi. Sama direct leadership. Jadi direct leadership itu ya atasan langsung. Oh iya. Nah, jadi kalau atasan langsung berarti kan berlapis ya, mulai dari BOD -1, -2, -3 gitu kan, sampai yang di atas staff langsung kayak gitu. Jadi memang leader di sini ya semuanya sih, gitu, semuanya. Tapi memang biasanya kalau dalam survei itu kita bedakan karena supaya penilaiannya lebih ngena gitu ya, lebih ngena. Karena kan kalau di top manajemen itu biasanya terkait apa sih yang diinginkan oleh karyawan, ya terkait arahan strategiknya, visi misinya jelas nggak nih, bisa ngikutin perkembangan zaman nggak nih gitu kan, sehingga akhirnya strategi-strategi yang diarahkan itu bisa memastikan bahwa organisasi kita ini masih bisa bertahan nih, masih bisa bersaing nih. Nah itu kan juga job security-nya ada jadinya kan Pak ya, bahwa oh ya saya mau tetap bertahan di organisasi ini karena saya ngelihat nih masa depannya cerah gitu kan. Tapi kalau bicara leader yang di lebih bawahnya itu kan banyak hal yang lebih teknis gitu kan, bagaimana mereka memanage tugas, bagaimana mereka memanage people-nya gitu kan, hubungan langsung nih, karena kan kita yang sehari-hari
bertatapan sama kita gitu kan, ya itu kan para direct leader itu gitu. Jadi memang dua-duanya sih. Saya pernah dengar ada satu riset tuh ya Bu ya, dia nggak tahu riset dari mana karena udah lama dan nggak fokus di SDM ya, tapi riset itu mengatakan gini, kebanyakan orang resign itu karena satu dimarahin atasan katanya, dimarahin atasan langsung gitu ya, satu. Terus yang kedua itu karena dilompatin adiknya, maksudnya adiknya itu juniornya, tapi secara promosi dia lebih cepat gitu. Nah itu apakah valid Bu, riset seperti itu Bu? Yang mengatakan gitu. Iya. Iya Pak. Selama saya melakukan survei kan hampir tiap tahun pasti ada survei serupa ya Pak ya, dan itu selalu keluar sih gitu. Jadi memang benar tuh, kalau kan banyak meme juga kan, employee don't leave their company ya. Oh iya. Leave their boss katanya gitu kan. Gitu. Jadi katanya keluar bukan gara-gara company-nya tapi gara-gara bosnya. Gitu kan, makanya tadi leader itu menjadi faktor utama nih gitu kan. Ya emang kebanyakan begitu sih ya gitu. Nah terus sama yang kedua tadi karena secara karir dilompatin sama juniornya, sehingga merasa nggak adil gitu kan Pak. Ya itu dua hal yang menurut saya sih valid, karena ketidakadilan itulah adalah salah satu faktor tadi yang membuat orang kemudian nggak engage. Makanya kenapa tadi saya bilang faktor keduanya adalah sistem pengelolaan SDM. Karena sistem pengelolaan SDM itu yang bisa memastikan kita bisa berlaku adil nggak sih ke karyawan kita, gitu. Jadi bukan karena like and dislike nih, bukan karena Anda adik kelas saya waktu universitas gitu kan, atau Anda sama-sama orang Pekalongan nih sama saya gitu kan. Jadi bukan karena hal-hal itu gitu, tapi karena memang ketika seseorang dipromosi atau tidak gitu ya, lebih cepat mana itu karena ada kriteria yang jelas nggak di sana. Sistem karirnya gimana nih? Ada nggak kriteria untuk promosi? Kompetensi yang harus terpenuhi apa? Sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan apa? Membuat inovasi apa misalnya? Penilaian kinerjanya seperti apa? Penilaian kinerja kan biasanya kita ada tuh ya Pak ya? Ada semesteran, ada tahunan gitu kan? Bagus atau enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kayak gitu kan? Sehingga ketika dia dipromosikan sebenarnya kan nggak ada yang salah juga junior lebih cepat dipromosikan, karena kan sekarang kompetensi base gitu kan, berbasis pada kinerja lah gitu ya. Berbasis kinerja, berbasis kompetensi, siapa yang lebih kompeten, siapa yang kinerjanya lebih baik, dia bisa naik gitu, asal tadi clear jelas bahwa emang dia naik karena dia mampu, bukan karena cuma like and dislike semata gitu kan, bukan cuma karena jago ngejilat atasan mungkin gitu ya. Bu Wiwi, satu lagi yang menarik tadi, ketika Bu Wiwi tadi cerita mengenai penyebab-penyebab ya, salah satunya leadership, ada sistem ya. Sistem itu ada pengembangan karir, training apa segala macam gitu ya. Tapi kemudian disebutkan bahwa remunerasi itu menjadi salah satu yang kok disebutkan tadi terakhir tuh. Nah, fenomenanya apakah memang secara umum itu banyak orang yang tidak keluar karena gaji gitu ya, dibanding dengan penyebab lain gitu Bu? Oke. Sebenarnya gini, kalau di dalam survei yang tadi saya ceritakan sering saya lakukan itu Pak, yang namanya gaji mau dikasih seberapapun itu hasilnya nggak akan pernah bagus. Jadi kalau misalnya kita survei kan biasanya ada indeks kepuasan gitu kan ya. Nah, untuk faktor salary, compensation and benefit itu pasti adanya di bawah-bawah. Jadi memang di bawah itu maksudnya gimana? Selalu tidak puas. Scoringnya itu relatif tidak puas dibandingkan faktor-faktor lainnya. Jadi dikasih berapa aja memang orang itu ngeluh gitu ya. Nggak puas. Nah, gitu. tapi bukan berarti dikasih berapa aja nggak puas. Ya udahlah diabaikan saja, nggak gitu juga konsepnya gitu. Karena kalau di dalam teori motivasi si kompensasi ini itu adalah hygiene factor. Nah, hygiene factor itu gimana? Hygiene factor itu justru dasarnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita nggak akan bisa bilang memotivasi orang harus lebih gitu ya, beyond dari yang kita harapkan sebelum yang hygiene ini dipenuhi dulu. Jadi memang si kompensasi ini jadi hal yang sifatnya apa Pak? Jadinya wajib ya, bukan sunnah ya. Gitu. Ada istilahnya itu namanya syarat perlu. Syarat perlu. Kalau
order qualifier, syarat perlu. Kalau yang di atasnya itu syarat cukup namanya, syarat cukup. Jadi yang standar itu syarat perlu ya. Oh, jadi minimal dia udah nggak lapar gitu kan, nggak nyari-nyari ini gitu ya, gitu ya. Wajar lah gitu ya. Wajar. Betul. Nggak harus yang tinggi banget gitu ya, enggak gitu kan. Karena tadi kan sebenarnya mau di setinggi apapun nggak akan pernah puas gitu kan. Cuma kita membuat dia bukan menjadi puas, tetapi menjadi tidak puas. Bingung kan? Tidak kecewa. Tidak kecewa. Tidak puas, itu berbeda dengan puas gitu kalau secara teorinya gitu. Jadi memang itu dipenuhi dulu syarat cukupnya tadi. Ya bersaing lah gitu, bisa bersaing lah dengan pasar gitu. Itu jadi tetap perlu gitu. Iya. Aduh, menarik sekali nih, sesi pertama ini sudah hangat sekali para pendengar sekalian. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Ibu Pratiwi bahwa talenta itu memang menjaga talenta itu penting ya. Kalau kita ingin bertumbuh di masa depan, maka talenta ini menjadi salah satu kuncinya. Yang kedua tadi untuk bisa melihat mengapa kita perlu memperhatikan talenta, kita lihat dulu ya di perusahaan ini. Berapa banyak yang keluar, frekuensinya, sama kualitasnya, siapa saja yang keluar gitu ya. Kalau yang keluar banyak dan itu yang keluar adalah talenta yang bagus-bagus, kita perlu introspeksi nih. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam perusahaan kita yang perlu kita perbaiki gitu ya. Dan tadi kalau disampaikan oleh BW ada 2 yang paling penting, leadership, kepemimpinan dan sistem. Nanti kita akan bedah lagi para pendengar sekalian lebih dalam lagi di segmen kedua, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu berikut untuk mencerahkan suasana kita hari ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali lagi bersama VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita coach bisnis dan konsultan SDM Bu Pratiwi Laksana. Bu Pratiwi, tadi kita sesi 1 sudah bahas banyak ya mengenai konsep talenta dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, sesi kedua ini kita akan lebih dalam kepada how to-nya, Bu. Nah, bagaimana? Ini kan para teman-teman yang mendengarkan ini kan punya perusahaan semua nih, Bu. Ada yang pegawainya 5, ada yang pegawainya 10, ada pegawainya 300, ada pegawainya 1000, macam-macam gitu ya. Nah, bagi teman-teman ini gimana, Bu? Kalau mau mempertahankan talenta terbaik itu sebenarnya caranya seperti apa, Bu? Oke. Ya. Kalau saya sebenarnya ya tadi hasil dari berbagai pengalaman, ketemu sama teman-teman di berbagai organisasi gitu ya Pak ya, sering dicurhatin lah gitu sama mereka. Jadi berbekal ketemu banyak orang tersebut gitu, terus ya membaca-baca juga ya berbagai teori yang ada gitu, literasi yang ada. Jadi saya punya yang namanya building block engagement gitu ya. Building block engagement. Oke. Nah, jadi ada yang namanya building block itu ada fondasinya. Nah, sebenarnya tadi udah kita sedikit bahas tuh di sesi 1 gitu, yang kita sebut-sebut hygiene factor. Nah, itu ada di fondasinya. Jadi kalau kita mau ngebangun rumah, itu kan harus dimulai dari fondasinya dulu. Kalau nggak akan bisa kan, rumahnya kan pasti rubuh kan gitu kan. Mau kita sebagus apapun atasnya, tapi kalau fondasinya nggak kuat, nggak bisa. Nah, jadi kita mulai dari fondasinya dulu. Nah, fondasinya ini kita mulai kita sebut supaya gampang ya Pak ya, supaya gampang kita pakai singkatan 3C. 3C ya, jadi kayak vitamin C gitu kan kita perlu ya vitamin C gitu kan. Jadi 3C nya yang pertama apa? Yang pertama itu clarity. Oke. Nah, jadi kejelasan. Yang perlu jelas apa? Ya kerjaannya, peran dia gitu kan, apa nih tugas dia, job desk dia, pembagian tugasnya saya dengan Anda gitu kan ya, lalu arahan organisasi ini mau dibawa kemana, tujuan yang mau dicapai apa gitu. Nah, itu clarity, bicara clarity. Jadi dia harus paham dulu nih, apa sih yang diharapkan dari dia gitu. Kejelasan itu. Nah, yang kedua, C yang kedua itu adalah capability. Oke. Kemampuan ya. Ya, benar, kemampuan. Jadi setelah dia tahu apa yang diharapkan dari dia, apa yang harus dia lakukan, mampu nggak nih dia untuk menjalankan hal tersebut, gitu kan? Nah, makanya kan kenapa ada yang bilang harus job fit gitu kan ya, person fit gitu kan, sehingga apa yang dia bisa, passion dia, kompetensi dia sesuai nggak dengan apa yang dia kerjakan, gitu kan? Seandainya pun, tapi kan di organisasi nggak seideal itu. Kadang-kadang kan kita
nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian dimampukan nggak dia? Kalau memang ternyata dia belum terlalu mampu, belum terlalu passion di situ. Dimampukan nggak? Gitu. Jadi dimampukan dikasih pelatihan nggak, di training nggak, dididik nggak gitu ya supaya dia capable untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga, C yang ketiga, yaitu tadi yang kita bahas, kompensasi. Compensation. Compensation, PN benefitnya gitu. Jadi tadi nggak lapar dulu gitu ya, nggak lapar, nggak pusing nih kurang ini, sehingga yang kita berikan juga kompetitif lah gitu, sehingga nggak gampang dibajak kan gitu ya Pak. Kalau nggak palingnya kalau kompetitif nggak gampang dibajak, karena kalau nggak kompetitif ya gampang banget lah gitu ya orang untuk menggodanya dengan bayaran yang lebih gitu. Tapi kalau kompetitif kan ya dinaikin cuma beda dikit, tapi kalau yang lain yang nggak ada di organisasi baru itu saya tetap di sini aja kan bisa gitu. Nah gitu. Jadi 3C itu fondasinya. Fondasinya ya. Jadi selain PN benefit ada clarity sama capability. Gitu. Nah terus baru kita kalau fondasinya udah kuat baru deh kita bangun bangunannya gitu. Nah bangunannya ini saya sebutnya magic. MAGIC. Keren ya. MAGIC. M-nya adalah meaning. Oke, meaning. Jadi harus bermakna. Benar. Jangan dikecilkan makanya gitu ya, jangan dikecilkan. Dia paham nggak sih apa yang dia lakukan itu untuk tujuan besarnya. Jadi nggak cuma sekedar kamu kerja di mana? Oh saya kerja di mana? Pabrik Poporo misalkan. Apa tuh Pak? Nggak tahu. Ada pabrik apa gitu. Iya misalnya pabrik makanan ringan misalnya gitu ya, atau makanan apa gitu kan. Nggak cuma itu, tapi apa yang dia kerjakan adalah saya membuat makanan yang sehat yang bisa dinikmati oleh anak-anak misalnya kan, supaya anak-anak itu sehat, terpenuhi gizinya, supaya nanti bisa berkembang jadi orang yang hebat, yang pintar gitu. Saya kerja di perusahaan listrik, bukan itunya, tapi saya gimana harus memastikan listrik ini benar-benar tersedia sehingga orang-orang bisa bekerja, bisa belajar, bisa makan gitu kan ya, karena masak nasi pakai listrik sekarang gitu kan Pak, bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi meaning dari kerjaan dia apa? Saya belajar saya bekerja di industri, ya saya ngajar gitu kan ya, bukan sekedar ngajar, tapi gimana saya memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat nih untuk masa depan banyak orang gitu. Saya kerja di media, ya bukan cuma kerja di medianya, tapi tanggung jawab saya untuk memberikan informasi yang valid nih kepada seluruh rakyat gitu ya, sebagainya. Yang valid gitu kan, yang enggak menyesatkan dan segala macam. Jadi meaningnya tuh. Nah itu yang M, yang pertama gitu ya. Terus yang kedua A ini appreciation, recognition, gitu ya. Jadi orang itu nggak mungkin engage tanpa adanya apresiasi. Begitu dia ngerasa udah nggak diapresiasi, pasti dia memilih untuk caw aja gitu kan ya. Nah jadi apresiasi ini kan banyak bentuknya lah ya Pak ya. Yang mulai dari yang paling sederhana aja, dia diakui nggak sih keberadaannya di situ, apa yang sudah dia lakukan gitu kan, dibilang terima kasih nggak gitu kan ya, paling gampang, murah, gratis malah gitu kan ya. Diakui nggak, kan kadang-kadang banyak organisasi atau mungkin banyak top manajemen yang mikir ya kan udah digaji, kan emang udah tugasnya ya kerja kayak gitu kan gitu kan. Nah ini lupa nih bahwa nih yang di hadapan Anda semua nih manusia nih yang punya hati kan, bukan mesin gitu kan, punya hati yang tadi need of recognition itu ada sebagai seorang manusia gitu secara psikologi. Jadi ya harus apresiasi gitu kan, diapresiasi, diakui gitu. Nggak dianggap ya udahlah ntar dia keluar juga bisa diganti dengan gampang. Nah itu kan nggak ada apresiasinya gitu kan. Terus tadi yang ketiga ya Pak ya, G ya. G-nya ini adalah growth. Growth. Wah menarik. Nah, jadi perlu ada kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh dan berkembang dalam hal apa? Macam-macam. Bisa dalam hal karir gitu kan ya. Ada peningkatan karir enggak gitu. Tapi kan terkadang organisasi nih, misalnya tadi yang Bapak bilang ya, ada yang kecil organisasinya gitu kan. Kalau yang besar mungkin lebih gampang untuk memberikan karir.
Tapi kalau yang kecil gimana kan ya, ruang untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi juga segitu-segitu aja gitu kan. Nah, jangan khawatir karena kebutuhan bertumbuh ini nggak melulu tentang jabatan struktural atau karir itu gitu ya, tapi kesempatan untuk belajar hal baru gitu, sehingga kemudian dia berkembang dalam hal knowledge, kemampuan dia itu juga berkembang gitu. Nah, jadi ada nggak sih kesempatan untuk berkembang itu? Tadi misalnya dikasih nggak pelatihan, di mentoring nggak sama senior-seniornya, ada coaching nggak, ada knowledge sharing nggak? Nah, budaya belajar bareng-bareng ya Pak ya, collective learning gitu kan, dari knowledge sharing itu ada nggak, dibangun nggak di dalam organisasi? Itu juga jadi penting tuh. Jadi membuat dia ngerasa oh iya saya bertumbuh nih. Itu yang ketiga. I sekarang. Iya, oke. Ini inklusif. Inklusif. Nah, inklusif ini banget nih, relate banget sama anak-anak zaman sekarang. Seberapa organisasi dan para leader ini mau mengikutkan mereka, membuat mereka terlibat. Nah, lagi-lagi ya, jadinya kan semakin terlibat, dia semakin ngerasa sense of belongingnya tinggi. Diajak ngobrol nggak, diajak diskusi nggak, ide-idenya didengerin nggak? Gitu. Sebenarnya nyambung juga sama growth tadi ya Pak ya. Nah, kan dia jadi bisa berkembang, dia dikasih ruang untuk ngasih pendapat. Seharusnya nggak begini nih, gitu kan? Nah, menurut saya ini ada resikonya seperti ini. Gitu. Nah, itu penting banget loh. Apalagi anak zaman sekarang ya Pak, apalagi Gen Z gitu kan, yang katanya foto lompat gitu. Nah, itu perlu banget dia yang namanya inclusiveness itu tadi. Dia perlu banget dilibatkan, perlu banget didengerin gitu, supaya ya tadi dia ngerasa oh iya ya memang keputusan ini saya tahu latar belakangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang terakhir C di sini adalah connection. Nah, connection di sini tercipta ya, konektivitas ya antara kita sama rekan kerja, kita dengan atasan, gitu kan ya. Konektivitasnya gimana nih? Erat nggak, gitu kan? Hangat tidak? Hangat nggak, betul. Nah, konektivitas ini bisa tercipta dari yang namanya kolaborasi, komunikasi. Nah, komunikasinya perlu transparan, gitu kan, terbuka. Lagi-lagi anak zaman sekarang, apa sih yang nggak bisa diperoleh informasi, ya kan, Mbak? Semua ada gitu. Semua ada. Mau ditutup-tutupin kayak gimana juga sebenarnya nanti terbuka sendiri gitu kan, sehingga sebenarnya harusnya perusahaan atau organisasi kita ya udah komunikasi memang terbuka aja sama mereka, sehingga tadi akhirnya mereka juga tahu kondisi organisasi ini gimana sih, saya harus ngapain nih, saya harus melakukan apa gitu. Mereka juga jadi lebih paham gitu. Jadi jangan dianggap mereka belum cukup dewasa untuk mengetahui ini belum cukup masih ingusan, gitu kan? Gitu. Kamu masih baru kencur, baru kemarin masuk sini aja udah belagu, gitu kan? Kadang suka gitu ya. Jangan ya. Bahaya banget sih Pak, apalagi di zaman saat ini. Gitu. Oke. Nah, tadi magic ya, berarti bawahnya 3C, di tengahnya magic. Nah, terus atasnya sudah ada selesai, masih ada lagi. Selesai. Oh, gitu. Itu adalah building block yang dibutuhkan bagi para managers untuk bisa mempertahankan gitu ya. Wah, menarik sekali, itu keren banget. Nah, Bu Wiwi, ada ini nggak, ada contoh-contoh nggak yang perusahaan yang dikenal yang kira-kira ini bagus nih programnya gitu? Apa ya? Sebenarnya sih sekarang hampir semua perusahaan, Pak, itu sudah bergerak ke arah yang namanya melakukan talent management kan. Talent management. Jadi bukan cuma career management tapi talent management. Hampir seluruh perusahaan, terutama organisasi yang besar, itu sudah mengarah ke sana. Memulai paling enggak gitu ya, mulai dari talent management itu mulai dari talent acquisition, talent development, lalu talent engagement atau retentionnya, gitu. Jadi memang karena tadi ngerasa nih ya bahwa karyawan yang sangat bagus ini penting gitu kan ya. Ini kan the future leader kan Pak. Jadi sustainability organisasi tergantung mereka kan. Nah, supaya sustain berarti kan mereka harus engage di dalam organisasi. Enggak tadi ya, enggak lompat. Karena kan kalau kita bicara Pareto, mungkin mereka cuma 20% di organisasi kita, orang-orang terbagus ini. Tapi kemudian dampaknya bisa 80% terhadap organisasi kan. Iya, benar juga ya. Ada karyawan yang 80% jumlahnya banyak, tapi kalau pas lagi kerja cuma megang-megang aja, nggak efektif gitu ya.
Nah, jadi yang 80% jangan-jangan kontribusinya cuma kecil. 20% bisa jadi kan gitu. Nah, sementara si talent-talent ini yang cuma 20% adanya di organisasi tapi kontribusinya sangat besar. Makanya kan itu harus dijaga banget. Nah, jadi dimulai dari mindset si top manajemennya dulu nih. Penting nggak sih nih talent-talent ini? Nah, kan tadi yang Bapak di awal tuh, seringkali kita juga masih ngerasa nggak penting keluar juga tinggal digantikan sama yang lain. Nah, itu dulu mindset itunya dibenahi dulu kan gitu. Satu posisi ini yang ngantri udah 50. Wah, gitu kan. Iya kan gitu kan. Nah, tapi kan nggak ingat kalau yang ngantri itu juga kan harus belajar lagi. Ketika kita harusnya udah lari sekian kilometer akhirnya mundur lagi gitu kan. Karena kehilangan talent-talent tadi dan harus diisi sama talent baru yang belajar lagi gitu kan. Nah, jadi memang banyak organisasi sekarang sudah menerapkan talent manajemen tadi gitu. Mulai dari akuisisinya talent-talent terbaik, ketika sudah di dalam itu di developnya juga secara khusus. Jadi makanya kita sering dengar ada yang namanya talent development program. Nah, itu untuk mendevelop para talent-talent tadi secara khusus gitu supaya siap ketika nanti leadernya kenapa-napa atau mungkin harus dipromosikan gitu kan ke tingkat yang lebih tinggi, dia siap gitu. Talent development sampai talent retentionnya pun dibuat khusus juga. Misalnya tadi ya ada insentif-insentif khusus untuk para talent ini gitu ya, atau mungkin karirnya bisa lebih cepat naik dibandingkan yang lain, tentunya dengan kriteria-kriteria yang terukur tadi gitu sih. Aduh, menarik sekali ini, pengennya ngobrol lama Bu Wiwi, tapi waktu juga yang memisahkan kita dan nampaknya kita harusnya bikin sesi ke 5 series gitu kira-kira untuk membahas ini. Para pendengar sekalian, ini tadi yang luar biasa disampaikan oleh Bu Wiwi. Nah, terakhir Bu Wiwi untuk menutup sesi kita ada closing remark, Bu. Silakan. Oke. Simple aja Pak ya closing remarknya. To win the marketplace, you must first win the workplace. To win the marketplace, you must first win the workplace. Jadi keunggulan di luar itu berasalnya dari bagaimana orang nyaman ya di dalam perusahaan. Iya, betul. Jadi keren banget ya. Gimana kita membuat customer kita puas, ya kita harus bicara mengenai internal kita dulu. Iya. Luar biasa para pendengar sekalian, ini nanti bisa menjadi inspirasi mudah-mudahan ya buat para pendengar sekalian di perusahaan masing-masing. Ingat bahwa talenta-talenta terbaik di perusahaan Anda itu perlu dipertahankan. Supaya apa? Supaya pengembangan bisnis kita di masa depan itu bisa cepat gitu ya. Bisa tidak sering mundur setback ke belakang karena habis waktu kita untuk melatih karyawan-karyawan atau talenta-talenta terbaik baru ya. Oleh karena itu nanti kita akan sambung lagi para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, tunggu acara VOA Biztalk setiap minggunya di hari Kamis jam 10 sampai 10.15. Kita akan hadir dengan berbagai macam inspirasi yang terbaik. Kita jumpa lagi di program berikutnya, kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu lagi. Voice of Indonesia.